Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini video pertama yang akan aku bahas adalah tentang ledakan petasan di Blitar. Video kedua adalah tentang kasus teroris Santoso. Video ketiga adalah tentang kisah gadis putih India. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah tragedi yang terjadi di Blitar, Jawa Timur. Berikut akan aku bacakan berita singkat dari kejadian tersebut. Sebuah ledakan petasan terjadi di Blitar, Jawa Timur. Akibat ledakan itu sejumlah rumah warga hancur dan dilaporkan beberapa orang meninggal dan puluhan orang mengalami luka-luka. Kini polisi telah melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebuah ledakan keras terjadi di Dusun Sadeng, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ledakan di Blitar itu berasal dari ledakan petasan. Informasi awal dari pihak kepolisian mengatakan ledakan petasan di Blitar itu terjadi pada hari Minggu 19 Februari 2023 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Polisi pun telah melakukan sterilisasi lokasi sejauh 100 meter. Akibat ledakan petasan di Blitar itu sejumlah rumah warga hancur. Dilaporkan rumah yang terdampak di Dusun Sadeng, Desa Karangbendo itu sebanyak 25 rumah rata dengan tanah. Ledakan tersebut tak hanya merusak rumah, sejumlah kendaraan milik warga juga rusak dan tersisa puing-puingnya saja. Bahkan ternak milik warga juga mati karena ledakan. Terkait penyebab pasti dari ledakan itu, polisi masih terus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun, menurut keterangan warga sekitar lokasi kejadian, ledakan berasal dari rumah Sudarman. Pemilik rumah sering meracik petasan ibunya. Akibat ledakan petasan di Blitar, sejumlah orang menjadi korban. Menurut data terkini dari kepolisian, saat melakukan penyisiran di lokasi kejadian, ditemukan 4 potongan tubuh korban dan telah berhasil teridentifikasi. 4 potongan tubuh korban diketahui milik pemilik rumah dan 2 orang anaknya. 1 korban merupakan keponakan korban. Berdasarkan keterangan keluarga lainnya, seluruh potongan tubuh korban masih satu keluarga. Sedangkan di pembahasan kedua kita akan membahas terorisme yang sangat luar biasa di Indonesia. Ia adalah orang yang bernama Santoso. Lantas bagaimanakah cerita dan juga kisah singkat dari si Santoso ini? Mari kita simak bareng-bareng ceritanya. Pada tahun 2016 lalu, publik dihebohkan dengan beredarnya video kelompok teroris Santoso menganu leher kepala petani tua di kawasan Poso, Sulawesi Tengah. Video ini beredar luas di situs berbagi video YouTube. Bahkan ada satu media online melansir video berdurasi 59 detik itu secara lengkap. Pihak Polri sendiri sudah mengakui kebenaran video beredar tersebut. Kepolisian daerah Polda Sulawesi Tengah menegaskan sedang menelusuri rekaman video pembunuhan secara sadis terhadap seorang warga yang diduga dilakukan kelompok sipil bersenjata Poso atau kelompok Mujahidin Indonesia Timur, pimpinan Santoso alias Abu Wada itu. Rudi mengungkapkan hal itu kepada wartawan pada Jumat tahun 2016 lalu. Rudi yang juga penanggung jawab operasi Tinombala 2016 itu mengatakan korban eksekusi sudah ditemukan dan dimakamkan oleh pihak keluarga. Namun dia tidak menyebut identitas warga yang menjadi korban pembunuhan sadis itu. Demikian juga lokasi eksekusi, waktu eksekusi, kapan penemuan korban, serta asal korban yang dieksekusi tersebut tidak disebut dengan pertimbangan agar tidak meresahkan masyarakat. Dalam video berdurasi 59 detik itu sendiri tampak seorang pria berbaju hitam mengenakan topeng, memegang sebilah senjata tajam, melakukan tindakan yang tidak pantas pada seorang yang diduga tawanan kelompok itu, gengs. Jadi kurang lebih seperti itu saja yang dapat aku sampaikan dari si Santoso ini, gengs, alias kelompok yang sangat terkenal pada zaman waktu 2016 lalu di Poso, Sulawesi, gengs. Sedangkan di pembahasan ketiga kita akan membahas sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di India, di mana kasus pembunuhan ini sempat viral sekali di India pada tahun 2013 silam, gengs, yang terjadi antara suami dan istri, gengs. Lantas bagaimanakah kisah dan kronologinya? Mari kita simak bareng-bareng ceritanya. Pada tahun 2013, seorang pria berusia 27 tahun asal India ditangkap setelah potongan tubuh istrinya ditemukan di lemari es di rumahnya di daerah Bhayander. Polisi menduga pertengkaran membuat pria ini kalap dan tega memutilas istrinya sendiri menjadi 3 bagian. Hasil dari Times of India tahun 2013, sebelum melakukan mutilas pada Kamis 5 Desember 2013, sebelum melakukan mutilas, pria itu bernama Gadis Putih ini menikam istrinya bernama Madhuwanti setelah melakukan tindakan keji terhadapnya. Lalu setelah si Gadis Putih ini membunuh korban, Putih langsung melakukan tindakan berupa menelpon keluarganya dan menceritakan kronologi kejadian. Pihak keluarga Putih kemudian menelpon polisi setelah itu. Menurut pihak kepolisian, pembunuhan itu terjadi pada 3 Desember 2013 malam hari. Ketika itu Putih menyerang istrinya dengan menggunakan pisau dapur. Putih masih enggan berkomentar soal kasus ini. Pihak keluarga ketika ditanya mengaku hanya mendengar kronologi kejadian dari Putih sendiri. Pihak kepolisian melalui statistik Farkar mengungkap pasangan ini sering terlibat percekcokan soal keuangan dan permasalahan lain. Diketahui Putih menikahi wanita asal Pansi itu pada 20 Juni 2006 dan tinggal di Bhayander, India, kawasan bergengsi di kota Mumbai.
Pasangan itu memiliki putra berusia 2 tahun yang tinggal bersama orang tua Putih selama beberapa hari terakhir. Mohon maaf jika hanya itu yang dapat aku sampaikan dari kasus yang memang luar biasa sadis di India ini, gengs. Lagi-lagi aku tekankan di sini, aku tidak menjelaskan kronologinya secara lengkap dan secara panjang lebar dikarenakan ini terlalu sensitif untuk ditampilkan sebenarnya di YouTube ini, gengs. Untuk kalian yang mau mencari informasi detail dan lengkap tentang kasus-kasus yang aku bagikan, kalian bisa mencari sendiri informasinya di media internet yang lainnya. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So, aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini gak selesai. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan sampai jumpa.